Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Saya terlambat membuat konten hari ini teman-teman, karena tadi siang saya ada acara keluarga dan tadi sore saya siaran di Indosiar pertandingan Persebaya lawan Persija. Maka itu baru malam hari ini saya punya waktu untuk membuat konten untuk memberikan preview dari pertandingan uji coba Timnas Indonesia lawan Timnas Argentina yang akan dimainkan besok malam mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa Timnas Argentina tidak akan full tim untuk pertandingan ini karena sesuai dengan berita yang beredar dan yang telah saya jelaskan di konten sebelumnya bahwa pelatih mereka Lionel Scaloni meminta kepada 3 pemain senior yang berada di skuad Argentina yakni Nicolas Otamendi, Angel Di Maria dan juga Lionel Messi agar mereka berlibur saja daripada datang ke Jakarta untuk bertanding melawan Timnas Indonesia. Artinya ya sesuai yang saya jelaskan di konten sebelumnya, kalau menurut hemat saya, ini hanya feeling saya, mungkin juga saya salah, dan kita semua punya sudut pandang masing-masing, tapi menurut hemat saya, ya pelatih Argentina ini menganggap remeh Timnas Indonesia. Dan wajar juga jika Lionel Scaloni menganggap remeh Timnas Indonesia, karena kan dilihat saja dari ranking FIFA, kalau nggak salah ranking 149. Udah itu kalau dari segi prestasi, ya apa prestasi dari Timnas Indonesia generasi sekarang ini? Kan belum ada. Jadi wajar jika Lionel Scaloni menganggap remeh Timnas Indonesia, maka itu dia memintalah 3 pemain tersebut, ya apalagi itu salah satunya kita tahu adalah superstarnya dari Timnas Argentina yakni Lionel Messi. Udah liburan sajalah kalian, biar yang lain saja nanti mengatasi Timnas Indonesia. Tapi absennya Lionel Messi dan juga Angel Di Maria nih teman-teman di lini depan dari Timnas Argentina memberikan semacam keuntungan bagi Timnas Indonesia. Saya mengatakan keuntungan, bukan keunggulan. Nah, sesuai dengan rumor yang beredar, ini rumor ya, baru sebatas rumor bahwa kemungkinan Lionel Scaloni akan melakukan rotasi di lineup, menurunkan pemain-pemain yang berbeda, yang tidak bermain dari awal di pertandingan melawan Australia. Nah, jika, saya mengatakan lagi dan saya mengulangi lagi, jika, karena kalian kadang-kadang sering salah paham, terus komentarnya aneh-aneh di kolom komentar. Ya, saya ulangi lagi, jika Lionel Scaloni melakukan rotasi di lineup, nah tentu keuntungan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Timnas Indonesia. Tapi kan yang menjadi masalah dari Timnas Indonesia adalah kesulitan dari para pemain untuk melakukan finishing itu lawan Palestina harusnya bisa menang 2-3-0, tapi 0-0. Mungkin juga Lionel Scaloni nonton pertandingan tersebut terus menilai, udahlah buat apa nih Messi, Di Maria dan juga Otamendi ikut, gak perlulah biar pemain-pemain lain yang bisa mengatasi Timnas Indonesia. Ya gak apa-apa dia menganggap remeh dan wajar. Karena seperti yang tadi saya katakan, Timnas Indonesia senior generasi sekarang kan belum pernah menjadi juara. Lolos ke Piala Dunia aja belum, ya kan? Mau main di Piala Asia saja nanti kita lihat gimana bisa gak mengatasi nanti tim-tim di Piala Asia di grup yang berat juga kan? Jadi ya saya perlu jujur mengatakan ini dan ya kita gak boleh berkecil hati. Karena kenapa? Timnas Indonesia kita sekarang ini sedang berubah. Sedang menuju ke arah yang lebih baik. Sedang berkembang menjadi tim yang kuat. Nah artinya walaupun yang kita lawan adalah tim yang statusnya atau labelnya adalah juara dunia, bukan berarti para pemain kita harus berkecil hati. Bukan berarti para pemain kita harus merasa takut. Enggak perlu takut. Kan lawannya juga manusia, bukan robot. Bener kan? Dan jika, saya ulangi lagi nih, mungkin udah untuk ke-10 kalinya nih, saya ulangi kata jika. Jika Lionel Scaloni melakukan rotasi, memainkan pemain-pemain yang sebelumnya tidak, memainkan pemain-pemain yang sebelumnya tidak bermain lawan Australia, artinya yang akan berhadapan dengan para pemain Timnas Indonesia adalah pemain-pemain yang sebetulnya ya bukan merupakan pemain-pemain yang menjadi bagian penting dari Timnas Argentina yang menjadi juara dunia di Qatar tahun lalu. Artinya begini, yang akan lawan Timnas Indonesia betul adalah tim yang status atau labelnya adalah tim juara dunia, tapi yang main bukanlah pemain-pemain yang menjadi bagian penting dari Timnas Argentina yang menjadi juara di Qatar tahun lalu. Jadi lawannya statusnya adalah tim juara dunia, tapi yang main bukan pemain-pemain yang merupakan pemain-pemain pilar yang membawa Timnas Argentina menjadi juara. So, ada semacam keuntungan bagi Timnas Indonesia. Tapi selain problem finishing dari para pemain kita, nah problem defending, problem bertahan juga adalah salah satunya. Jadi yang harus dipikirkan untuk pertandingan besok malam oleh Coach Sintayong adalah bagaimana caranya untuk bisa merapatkan barisan pertahanan dari Timnas Indonesia untuk menyulitkan para pemain Argentina mengandalkan passing game mereka.
Selain itu harus bisa melakukan counter press. Selain itu harus juga pintar merancang sebuah counter attack. Selain itu harus juga pintar memanfaatkan serangan dari kedua sektor sayap. Selain itu harus juga pintar memberikan direct passing. Kenapa? Karena Argentina pasti akan bermain terbuka. Nothing to lose. Ini pertandingan uji coba. Maka itu para pemain dari timnas Indonesia juga harus bermain tenang. Nothing to lose juga. Main lepas saja. Ini bukan pertandingan final. Memang ada harga diri yang dipertaruhkan dan harus dipertahankan. Apalagi ini sekarang kan sudah ada lah ya. Seperti yang tadi saya jelaskan nih. Sepertinya ya mungkin juga saya salah. Sepertinya atau feeling saya. Donald Scaloni ini menganggap remeh timnas Indonesia. Dan wajar seperti yang tadi saya jelaskan. Gak masalah, biar saja dia menganggap remeh. Tapi para pemain kita harus fight di atas lapangan. Jangan mau kalah begitu aja. Lawan. Ya, siapapun pemain Argentina yang nanti turun. Tapi bukan berarti bermain kasar, enggak. Agresif tuh boleh, tapi bermain cerdas. Seperti yang tadi saya katakan, bisa gak kasih direct pass? Bisa gak pressing yang benar? Jangan banyak melakukan pelanggaran. Nanti Argentina tuh jago tuh dari set piece. Dan kemudian kalau Scaloni melakukan rotasi di line up, nah siapa-siapa saja pemain yang akan turun kira-kira. Nah bahaya juga, ada Garnacho yang bermain di final Piala FA, ada Alvarez yang kita tahu merupakan pemain yang juga berjasa membawa Manchester City menang treble musim lalu, ada juga Ocampos yang membawa timnya Sevilla menjadi juara Europa League. Kemudian di tengah ada Palacios, ada Paredes, di belakang ada Petzela, ada Molina di kanan, ada Acuna di kiri. Nah penjaga gawang, nah kita gak tahu nih apakah kalau rotasi ya penjaga gawang tetap yang inti Emi Martinez atau diturunkan Geronimo Rulli. Ya sepertinya kalau rotasi besar-besaran yang turun adalah Rulli. Gak masalah, rotasi aja Donald Scaloni. Tapi para pemain dari timnas Indonesia harus fokus walaupun di pertandingan uji coba. Tapi seperti yang tadi saya katakan, ada harga diri yang dipertaruhkan. Ya jangan mau kalah. Jadi walaupun statusnya melawan tim juara dunia, yang main bukan pemain-pemain yang merupakan bagian penting dari timnas Argentina yang membawa Argentina menjadi juara dunia. Jadi, seperti yang tadi saya katakan, timnas Indonesia punya semacam keuntungan. Manfaatkanlah keuntungan tersebut. Walaupun dari segi keunggulan di atas kertas, ya Argentina lebih unggul. Kalau menurut perhitungan saya nih, ya persentase untuk pertandingan besok malam adalah 90% bagi Argentina dan 10% bagi timnas Indonesia. Tapi 10% itu kan juga merupakan peluang. Kenapa saya mengatakan 10%? Ya karena kesulitan dari para pemain kita untuk bisa bermain tenang. Lawan Palestina, main tenang di defense, tapi di lini depan, lihat berapa chances yang mereka punya, gak bisa gol. Padahal seharusnya bisa pesta gol. Nah jadi saya bingung jika kadang-kadang ada yang menyalahkan Coach Sintayong. Ya Coach Sintayong taktiknya sudah jalan, pemainnya gak bisa finishing, terus mau gimana? Bener gak? Nah maka itu kita juga harus berbicara secara logis. Maka itu saya mengatakan juga secara logis bahwa ya ini ada semacam keuntungan bagi timnas Indonesia. Apalagi Messi gak main, bos. Messi itu kan gila permainannya tuh waktu lawan Australia kan. Gocek sana, gocek sini, cetak 1 gol dia. Di Maria, bagus juga, banyak umpan kunci. Itu kalau Di Maria dan juga Lionel Messi gak main di pertandingan final Piala Dunia tahun lalu, belum tentu Argentina menjadi juara. Iya kan? Ketika Di Maria ditarik keluar di pertandingan final Piala Dunia tahun lalu, tiba-tiba Perancis bisa comeback. Nah, Lionel Messi seperti kurang support ketika Di Maria gak main. Dan sekarang Di Maria dan Messi absen. Plus Otamendi juga gak akan bermain di lini pertahanan. Manfaatkanlah kesempatan ini, para pemain dari timnas Indonesia. Ya, dan kalau kita berbicara tentang susunan pemain dari timnas Indonesia, nah yang saya harapkan siapapun penjaga gawang yang akan diturunkan bisa bermain baik. Itu Syahrul Trisna tidak banyak mendapatkan percobaan dari para pemain Palestina. Jadi kita belum bisa menilai dia bagus atau enggak. Ya, ada sekali tuh dia mendapatkan percobaan, lepas tuh tangkapan. Nah, hati-hati. Dan Argentina gak bisa seperti itu. Kenapa saya semangat? Saya harus bersemangat ketika saya membuat konten. Nanti kalau kalian bilang kok lemas Bung Binder ya, gak bisa, saya gak bisa lemas. Saya harus semangat. Apalagi kalau berbicara tentang timnas Indonesia. Jadi walaupun Scaloni menganggap remeh timnas Indonesia, para pemain harus bermain dengan semangat membara. Ya, strateginya juga harus benar-benar merapatkan barisan. Bukan berarti parkir bis, enggak. Main mid block atau low block. Udah tahan aja dulu nih. Counternya harus mematikan. Nah, karena kita punya pemain-pemain yang cepat. Nah, selain penjaga gawang, nah kita tunggu siapa nanti yang bermain di belakang. Mungkin Rizky Ridho dan Elkan Baggett lagi, atau Jordi Amat jika dia fit. Saya harapkan Cien Patinama bisa bermain di sebelah kiri.
mungkin bermain di sektor sayap, dan di sebelah kiri lainnya adalah Edo, kemudian di kanan adalah Asnawi, di tengah ya mungkin juga nih kali ini akan bermain dengan double pivot, Maklok dan juga Rahmat Irianto agar juga bisa memfilter serangan dari para pemain Argentina. Dan di depan ini sangat penting, kalau Struijk diberikan kesempatan bermain lagi, ya kita harapkan dia mendapatkan support yang baik. Mungkin Dendi yang akan menemani dia kali ini. Jakob Sayuri juga kita tahu bisa bermain di sayap. Jadi banyak pilihan bagi Coach Sintayong. Nah, mungkin juga Marcelino Ferdinand nanti dimainkan sebagai shadow striker atau striker palsu. Nah, banyaklah pilihan bagi Coach Sintayong. Tapi yang penting taktiknya itu harus bisa mengandalkan permainan compact. Rapatkan itu barisan di belakang. Padatkan itu lini tengah. Counternya harus cepat. Main transisi positif saja. Saya ingat ketika Coach Sintayong melatih Timnas Korsel di Piala Dunia tahun 2018, bagaimana caranya Timnas Korsel itu bisa mengalahkan Jerman. Mainnya seperti itu. Nunggu di tengah, rapatin di belakang, tapi counternya wah cepet banget. Cepat pertukaran passing. Nah, harus mainnya seperti itu. Kalau kita punya kesempatan untuk mengalahkan Argentina, kita kalahin aja. Nanti poinnya akan banyak tuh. Karena mereka kan sementara ini rankingnya nomor 1 kan. Jadi bagi saya gak ada masalah kalau Lionel Messi gak mengapresiasi Timnas Indonesia, atau juga Lionel Scaloni menganggap remeh Timnas Indonesia. Ya udahlah, terserah mereka. Tapi para pemain kita harus bisa berjuang habis-habisan di atas lapangan. Kembali lagi nanti bagaimana caranya para pemain kita bisa bermain tenang. Pokoknya bermain tenang. Kalau bermain tenang, maka punya kesempatan untuk menang. Dan seperti yang tadi saya katakan, peluang untuk menang. Ya, saya mengatakan untuk menang. Peluang untuk menang bagi Timnas Indonesia adalah 10%, tapi 10% itu juga adalah peluang yang besar. Ya, manfaatkanlah itu 10%. Dengan cara bermain yang rapi, jangan membuat setengah kesalahan pun. Jangankan satu, jangan membuat setengah kesalahan pun lawan Argentina. Walaupun nanti jika Lionel Scaloni melakukan rotasi, tapi jika Scaloni tidak melakukan rotasi dan pemain-pemain lainnya seperti Enzo, McAllister bermain dari awal, ya akan lebih berat lagi. So, saya harapkan para pemain dari Timnas Indonesia akan enjoy the game, menikmati jalannya pertandingan, bermain tenang, bermain lepas, tapi ingat, tetap bermain serius. Ya, coba ya dapat ini pengalaman lawan pemain-pemain yang sebagian besar bermain di klub-klub besar di Eropa. Ya, coba tunjukkanlah kemampuan terbaik kalian. Ya, jadi jangan dilihat hasil akhirnya. Cara permainannya harus rapi. Kalau cara permainan rapi, tapi Timnas Indonesia kita kalah, ya gak masalah juga. Ini hanya adalah sebuah uji coba. Kan di sebuah uji coba itu, hasil akhir itu bukan prioritas. Prioritasnya adalah membentuk chemistry di antara para pemain. Untuk melihat bagaimana perkembangan dari para pemain oleh sang pelatih. So, enjoy the game teman-teman. Dan kita harapkan yang terbaik bagi Timnas Indonesia. Dan saya harapkan para penonton yang nanti hadir di stadion bisa memberikan support secara positif. Dan tunjukkanlah kepada dunia bahwa kita adalah supporter yang hebat, yang bisa nonton pertandingan secara tertib, dan juga bisa memberikan support yang positif kepada Timnas Indonesia, dan juga bisa welcome tim tamu, bisa memberikan respect kepada tim tamu yang dalam hal ini adalah Timnas Argentina. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.